It's like a glitch I can't control. Someone's fucking with my dough. Kinda voodoo shit, you know. You won't find me tongue-tied. No witness on my side. Harmonies when I cry. This stuff makes me nauseous. Losing what they taught us. Gotta tread real cautious. But I go back to default. I go back to default. I go back to saya baru nerbangin kuat micin bayang saya banyak punya kuat micin kayak begini. Micin tuh yang icin sebetulnya mah, cuman karena diplesetkan jadi micin kalau di kita. Teman-teman, saya di video ini mau cerita tentang 3 hal. Yang pertama itu tentang kenapa saya berhenti menyelenggarakan giveaway. Saya kan udah 5 tahun ngadain giveaway ya. Mungkin Om Aji juga nanya waktu itu, kenapa Om nggak iniin giveaway? Saya udah jawab, kata saya, ya intinya kalau yang dikasih giveaway itu kurang begitu maju Om. Cuman saya jelaskan di video ini ya, biar dantra, biar dentre, biar jelas. Itu yang pertama tentang apa giveaway. Kemudian yang kedua, saya juga mau jelasin ke teman-teman kenapa saya pakai kaos begini, pakai cincin semaunya kalau pakaian gitu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa saya juga ngobrolin keluarga. Kan teman-teman pada protes ya, kenapa karena ininya drone tapi ngobrolin keluarga juga. Sebenarnya maunya apa sih karena itu gitu ya. Ini karena saya merasa bahwa karena hobi drone ini yang paling utama itu buat saya, yang paling membuat saya senang itu saya bisa ketemu sama teman-teman, bisa ketemu Suhu Katiwa TKH, Suhu Yogi Gustira, Suhu Jakra, Om Sowe, kemudian Om Yan di Amerika, di Pennsylvania, banyak banget, Mas Ali, Pak Hanapi, Omar Satpa gitu, banyak banget. Itu yang paling utama yang membuat saya senengnya pakai banget. Dulu juga Om Adit dari Jakarta sampai datang ke Bandung gara-gara pengen ketemu saya, pengen lihat main drone gitu. Dan saya ketemu saya 2 hari ketemu, ngobrol sama istri sama. Itu yang membuat saya senang banget. Makanya saya terima kasih banget teman-teman mau mampir dan ngobrol sama saya gitu. Gini, yang pertama itu saya pengen jelaskan itu ya, kenapa saya ini giveaway, berhenti untuk menyelenggarakan giveaway. Saya udah sampaikan bahwa kalau giveaway itu sifatnya tidak mendidik teman-teman. Saya juga kenapa sering ngadain giveaway, karena saya memang nggak suka ngejual barang-barang elektronik bekas. Biasanya kalau elektronik itu kan suka ada aja masalahnya, daripada kita jual. Kalau berpendapat saya sih mendingan kita kasihin aja. Dan selama ini saya seringnya saya jadiin hadiah lomba gitu. Saya juga pernah minta ini bantuan uang dari teman-teman saya yang mau mensupport, dan makasih sering dapat gitu kan. Itu jadi intinya mah kalau kita ngasih itu tidak mendidik teman-teman. Kita analogikan beginilah, kayak kita ke anak-anak saya banyak, anak saya udah pada ada yang udah kerja, 2 ada yang masih sekolah. Gini, ke anak itu kita kalau yang masih TK, SD, SMP, SMA, kita kan orang tua tuh ngasih apa permintaan dia kita penuh, permintaan anak kita kasih gitu kan, kita sekolahin segala macam. Tapi ketika dia beranjak dewasa, maka sedikit demi sedikit kita lepas. Kalau masih kecil itu aturan banyak, nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi dilindungi, apa-apa dikasih gitu. Makin dewasa ya teman-teman, anak-anak teman-teman juga bakal dibebaskan, tapi dengan serta-merta pada saat itu tanggung jawab orang tua kepada anak juga berkurang. Nah, tanggung jawab orang tua kepada anak itu lepas ketika anak itu umur 23 tahun, udah dewasa gitu ya. Sebutan usia dewasa kita kan kalau di KUHP dewasa itu kan katanya 17 tahun Anda sudah pernah menikah, tapi secara psikologis anak itu dewasanya itu di atas 23 tahun. Coba cek aja di kajian-kajian ilmiah. Nah, di sini kenapa saya udah berhenti, karena saya udah merasa udah 5 tahun saya merasa apa yang saya sampaikan itu udah cukup, karena saya udah ngajarkan
merakit, menerbangkan drone dan segala macamnya itu sudah sangat detail. Saya giveaway juga segala macam, saya udah giveaway remote, giveaway remote, Google drone udah sering banget, motor udah saya giveaway kan. Jadi saya merasa untuk ukuran saya udah merasa cukup lah gitu. Jadi sekarang waktunya ya teman-teman belajar sendiri. Kalau menurut saya memandang pengunjung channel ini udah dewasa gitu, dewasa kasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian masalah saya ini pakaian begini kan, teman-teman mungkin kan ngelihat saya suka seenaknya gitu, pakaian nampilin cewek, terus juga ada gambar-gambar yang enggak itu begini bagian itu ya. Saya merasa, saya udah ceritakan juga kalau saya melihat orang itu enggak dari penampilan. Saya udah ceritakan, ada di video, saya lupa video yang mana, bahwa ketika kita salah menilai orang maka kita bisa ketipu. Kalau teman-teman suka ngedengerin videonya Om Andri Hakim juga ketika dia lulus S2 dari Amerika, dia minta bantuan ke orang tuanya, orang tua kaya raya, nggak dikasih pinjaman. Orang tua bilang apa? Kalau lu gue kasih duit, lu paling ditipu orang gitu. Daripada gue ngasih duit ke lu, mendingan gue buang ke laut, kata orang tuanya Om Andri Hakim gitu. Dan memang secara umum manusia itu begitu, ketika misalnya dikasih kemudahan, kemudian kita melihat dari ininya saja, penampilannya saja, maka kita bisa salah gitu. Saya udah pernah, teman-teman mungkin Om Jaka udah dengar cerita saya tuh sampai kehilangan uang seharga satu rumah gara-gara saya salah menilai orang. Saya melihat orang dari penampilan yang agamis, ibadahnya rajin, ternyata nipu, keluarga saya ditipu, teman-teman begitu. Jadi kita nggak bisa melihat orang dari penampilan, dari kasat matanya. Memang saya lihat teman-teman di kita pada umumnya orang tuh ngelihat dari fisik, sehingga para wanita banyak yang ketipu, kena rayuan gombal. Karena kesalahannya itu menurut pendapat saya, Anda tuh ngelihatnya ke fisik. Ini kalau kata penelitian ilmiah ya, saya juga karena dulu saya pernah ketipu dan kesel banget, saya sakit hati gitu, sampai saya pelajari. Jadi manusia itu kekhasannya begini, kalau dia penampilan luarnya kayak yang bagus, semakin bagus penampilan luarnya gitu, justru katanya semakin busuk hatinya. Itu yang ngomong gitu dokter peneliti di bidang psikiater, psikologis gitu, psikologis manusia itu seperti itu. Om Yan silakan tanyakan ke Om Yan gitu. Jadi manusia itu justru kalau yang baik itu dia biasa, kayak kita ngelihat batu di jalan lah, biasa-biasa aja. Orang yang baik itu justru merasa bahwa dirinya nggak baik gitu. Kalau orang merasa dirinya udah baik, saya tuh orang baik, saya tuh orang suci, saya tuh gak pernah melakukan hal yang jelek, ada kemungkinan besar begitu deh. Mendingan hindari aja orang-orang seperti itu. Makanya kalau saya sendiri, saya nggak ambil pusing dengan penampilan. Yang penting itu kita amalannya aja bener apa enggak gitu, antara omongan sama kelakuannya bener apa enggak gitu. Kenapa saya suka ini tuh pakai baju seenaknya segala macam. Yang penting kan saya nggak melakukan hal-hal yang salah gitu. Kemudian yang ketiga, saya ngobrolin keluarga gini. Saya lihat di kita di Indonesia itu kan generasi di kita di Indonesia itu kebanyakan orang-orang tuh gimana ya, kita tuh banyak salah mengartikan kondisi lingkungan lah gitu. Kita kalau ngelihat orang itu kayaknya gimana ya, di keluarga itu katanya kan banyak generasi kita yang generasi sandwich. Jadi generasi sandwich itu gini teman-teman, sandwich itu kan ditekan dari atas dari bawah. Bayangannya beginilah, mungkin teman-teman yang belum berkeluarga belum ngerasain, tapi yang udah berkeluarga ngerasain. Teman-teman ketika berkeluarga nih, ini teman-teman nih, suami istri misalnya, ini tuh orang tua, ini anak-anak. Teman-teman tuh generasi sandwich, ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Ke atas teman-teman harus membiayai orang tua begitu kan, orang tua, saudara pengen ini pengen itu, harus dipenuhi, minta bantuan ke Anda gitu. Kemudian anak-anak juga menjadi tanggungan Anda, sekolahnya, pekerjaannya, kemauannya harus Anda. Jadi generasi sandwich gitu di kita itu disebutnya. Kalau di negara maju kan namanya warga negara itu jadi tanggung jawab negara.
pekerjaan, sekolah itu negara yang menjamin. Kalau di kita kan negara berkembang, itu orang tua yang nanggung. Makanya kita itu generasi sandwich, generasi yang berat banget begitu katanya gitu. Jadi saya menguraikan tentang bagaimana berkeluarga, bagaimana kita menyikapi istri atau suami gitu, cara berpikir kita gimana, tentang kita melihat cara pikir untuk kita suami ya. Sebenarnya pikiran istri kita kayak gimana sih? Kita perlu tahu, makanya saya uraikan di video-video saya gitu. Saya merasa kalau saja teman-teman mau menyimak dengan seksama, apa yang saya sampaikan tuh ada manfaatnya. Walaupun memang kita itu secara ini ada resistensi, susah kok menyampaikan sesuatu yang benar kepada orang yang merasa dirinya udah bener. Susahnya pakai banget. Contoh kecilnya kayak gaji, contoh ngelantur kayak gaji. Katanya ini kan YouTube itu ngasih gaji. Saya dari dulu bilang bahwa YouTube tuh nggak ngasih gaji, teman-teman. YouTube tuh ngasihnya bonus untuk setiap view atau segala macam, bukan gaji. Gaji itu beda sama bonus. Kalau gaji itu bahasa Inggris kan salary. YouTube itu nggak ngasih salary. Saya dari dulu ngasih tahu itu ya, sampai ngedengerin, sampai mau nonton nggak ada dengerin. Sama kayak inilah, saya juga kan belajar transportasi. Saya tuh udah puluhan tahun, udah 30 tahun lebih saya belajar transportasi di kampus, teman-teman. Saya dari dulu udah dengar dari tahun 2000 tuh Pak Edi Gunardi, wali kota Bogor tahun 2000-an sebelumnya, udah bilang bahwa Indonesia itu sampai kiamat juga kondisi lalu lintasnya bakal semrawut kayak gini gitu. Karena memang masyarakatnya dikasih tahu juga pada ngeyel, susah gitu. Jadi ya bagian itu saya ya hands up aja lah. Saya juga keinget kata Ian, ini mah bukan saya yang ngomong lah, ini Ian yang ngomong, tanya aja sama Ian. Kata Ian, kalau saja Indonesia itu ada yang becus ngurus negara, maka Indonesia itu bisa jadi negara termaju di seluruh dunia. Kenapa? Karena kita itu kaya raya, tongkat batu dan kayu aja jadi tanaman. Prakteknya kita utang doang yang gede, kemauan masyarakatnya nggak kira-kira, korupsi di mana-mana. Kenapa? Gitu. Karena kalau kata Ian, kalau ada orang yang bisa ngurus, cuman masalahnya gini, saya udah uraikan di video-video saya dari dulu. Masalah kita mau maju atau enggak itu kuncinya 3. Yang pertama itu kitanya pemimpin yang memang punya tujuan, yang kedua itu masyarakatnya juga punya kemauan, yang ketiga dukungan dari negara-negara lain. Harus 3, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau cuma sendirian, jangankan manusia, malaikat sekalipun diturunkan jadi presiden Indonesia atau siapa gitu, tetap susah karena masyarakatnya ngeyelan. Nah, kalau menurut saya sih sekarang siapapun pemimpin kita, mau bupati, mau wali kota, mau gubernur, mau presiden, kita dukung dengan segenap kemampuan kita. Kita memberi, bukan apa-apa minta gitu kalau kata saya ya. Gitu. Teman-teman silakan ngasih masukan gitu. Jadi itu saya uraikan ya kenapa saya berhenti ngasih giveaway. Kemudian yang kedua kenapa saya pakai pakaian begini gitu. Kemudian yang ketiga kenapa saya ngobrol di keluarga juga. Ya masalah kemudian teman-teman menerima atau enggak ya itu mah up to you lah. Saya niatnya mah supaya menjelaskan lah kepada teman-teman gitu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila segala ada kesalahan saya menerbangin kuat saya lagi aja. Teman-teman jaga kesehatan. Awas. Someone's fucking at my door, kind of voodoo shit, you know. But you won't find me tongue-tied, no witness on my side, harmonies when I cry. This stuff makes me nauseous, losing what they taught us, gotta tread real cautious.